Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sama-sama bawa hati kita, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bersehati, bersepakat, kita akan berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu sepanjang minggu ini buat kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami rindu membawa ucapan syukur kami. Kami rindu membawa urapan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita yang baru. Penuhi kami dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami lebar untuk lawatan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus.
Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak Bapak Ibu merindukan Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan sama-sama. Mari sama-sama kita berdiri buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama sekali katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Sama-sama bersorak, kami mau bersorak
bersama-sama angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan kekuatanmu katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, sekali lagi katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, soraklah. Sambil tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, dengan sukacita, dengan kekuatanmu katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali katakan soraklah haleluya. Sorak-sorai beri ucapan syukur kita pada Tuhan hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu. Kami mau tetap belajar mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya.
kami tetap percayakan janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari nyanyi dengan percaya Bapak Ibu. Dalam tangan-Mu, oh Yesus, setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini, oh Yesus, jadilah padaku seturut firman-Mu. Tuhan yang selalu menggenapi terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan, katakan Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari sama-sama yang percaya angkat tanganmu buat Tuhan kita. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Aba buat perlindungan-Mu atas kami semua. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh ada di hadirat-Mu secara bersama-sama, berkumpul melayani Engkau ya Aba. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, berbicara buat kami, terus tuntun kami gereja-Mu ya Aba. Sebab kami percaya kami sedang ada di waktu-waktu di mana kami sedang melihat
perbuatan besar Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa terjadi nyata atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Abah. Karena itu biar siang ini pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, turun atas hamba-Mu ya Abah, turun atas kami semua ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kita ada di tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita deklarasikan sama-sama tahun 2022. Katakan sama-sama. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Saudara, ada sesuatu tentunya di depan sehingga Tuhan bicara perkara ini menjadi visi di tahun ini buat kita semua. Saya pagi ini mau ajak kita belajar sama-sama satu teks yang berkaitan dengan paradigma tapi dalam konteks melayani. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, silakan buka Alkitab. Saya mau ajak kita lihat dari pasal 6 dari kitab Markus yang akan saya ajak untuk kita lihat hari ini. Di dalam surat Markus ada 6 adegan, atau kalau kita kenal paham atau gampang ada 6 perikop, ada 6 peristiwa yang dicatat oleh Lukas, dan ada sesuatu yang dia ingin untuk dipahami atau ditangkap oleh semua kita. Tapi pagi ini saya mau ajak kita lihat dari sisi paradigma melayani. Nah, adegan pertama kalau di Alkitab saudara dan saya itu judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Terus kemudian yang kedua apa? Yesus mengutus ke-12 rasul. Kemudian yang ketiga, Yohanes Pembaptis dibunuh. Lalu ada peristiwa yang keempat, yaitu Yohanes memberi makan 5.000 orang. Lalu adegan kelima, Yesus berjalan di atas air. Dan yang paling akhir dari pasal ini yaitu Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Saya nggak akan bahas ini semua. Saya mau ajak kita baca teks kunci daripada pasal 6. Nanti mungkin kalau ada kesempatan di waktu yang akan datang saya akan coba bahas ini lebih detail lagi. Karena ada kaitannya dengan pasal 7 dan pasal 8. Nah, mari sama-sama kita baca dulu pasal 6 dari Markus pasal 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara, ini ada sebuah peralihan kisah. Jadi kalau kita baca ini seolah-olah seperti ada sebuah hubungan antara apa yang dijelaskan di sini, yaitu bagian kedua, Yesus mengutus ke-12 rasul, sehingga di bagian Yesus memberi makan 5.000 orang, itu Lukas memulai pernyataan itu dan dia seolah-olah membawa ini menjadi sebuah link untuk kita semua para pembaca mengingat tentang peristiwa di mana Yesus mengutus 12 rasul-rasul atau mengutus murid-murid. Nah, saudara, pengamatan ini dibuat cukup panjang, tapi saya harap saya bisa coba buat itu jadi simple. Karena ini kalau perhatikan kata per kata, semua ini kalau dibahas, apalagi dalam kaitan dengan sintaksis hubungan satu kata dengan kata yang lain, kenapa itu ditaruh di depan, kenapa itu ditaruh di akhir, untuk menjelaskan itu punya tujuan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, mari lihat langsung aja beberapa catatan yang saya ingin expose hari ini untuk kita baca sama-sama. Atau Bapak Ibu Saudara kita lihat dalam teks Indonesia lebih biar mempermudah kita.
Kalau dalam teks bahasa Yunani, bukan rasul-rasul itu ditulis di bagian depan, tapi hal yang utama selalu dalam kalau kita belajar tentang bahasa Yunani, apa yang ditempatkan di depan itu punya kepentingan, sehingga harusnya itu juga menjadi sebuah perhatian. Nah, saudara, yang ditempatkan di depan yaitu kata ini, sunagontai. Sunagontai ini diterjemahkan sama dengan kata berkumpul ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, penulis yaitu Markus, ketika dia tulis tentang sunagontai, Bapak Ibu Saudara, saya coba pelan-pelan terjemahkan apa yang saya pahami. Ada istilah dalam bahasa Yunani yang kalau kita pelajari disebut imperfektif aspek. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita ketemu itu, maka pembaca harus baca dengan pelan-pelan. Atau kalau sampai itu sebuah film, kayak ada slow motion itu loh, Saudara. Ada gaya lambat, ada sebuah perhatian yang serius, yang mana penulis ingin untuk semua kita yang baca harus perhatikan sama-sama sebetulnya apa yang sedang terjadi kaitan dengan kata itu. Dan Bapak Ibu Saudara lihat kata ini ditulis di depan, ini bentuk waktu kini atau present. Tapi sebetulnya waktu kita baca kisah ini, saudara dan saya bisa terjemahkan dengan akal kita sederhana. Ini kan penulis-menulis ini sesuatu yang sudah waktu lampau, Bapak Ibu Saudara. Sebuah cerita yang pernah terjadi, tapi dia menggunakan waktu atau tense-nya itu sekarang. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan ini? Kalau kita pelajari secara gramatikalnya, maka ini sedang bicara tentang historical present. Semua yang lain, kata kerja yang lain ini, yang saya kasih huruf kapital ini semua bentuk waktu lampau, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang satu ini waktu present, itu sebabnya bentuknya imperfektif aspek. Artinya sesuatu yang diminta perhatian untuk kita baca sama-sama dan kemudian lihat pengertiannya. Ini menjadi latar belakang mujizat Yesus kasih makan 5.000 orang. Dan mengawali kisah ini, dia berkata bahwa murid-murid datang berkumpul bersama-sama, lalu kemudian memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Jadi murid-murid ini pulang pelayanan, kira-kira bahasanya begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka pulang pelayanan, mereka sedang begitu sukacita, penuh gairah. Karena data-data yang Alkitab berikan, bahwa mereka usir setan, mereka suruh orang bertobat, mereka oles minyak, dan orang banyak sembuh karena pelayanan mereka. Dalam sukacita itu, apa yang mereka buat Bapak Ibu Saudara? Mereka datang kumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini bukan pasif, tapi ini aktif bentuknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya terjemahkan gampang gini, ada inisiatif dari pihak mereka. Mereka secara aktif datang mengumpulkan diri untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka buat di situ Bapak Ibu Saudara? Mereka memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saya mau baca dengan bahasa terbalik. Bisa dibuat kalimat ini. Mereka memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan kepadanya. Bisa dibuat balik seperti itu. Tapi kembali dalam teks ini penulis mendahulukan, mereka memberitahukan kepadanya, baru di belakang dia jelaskan tentang semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Di poin ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati dalam bahasa aslinya, maka penulis sedang ingin bilang buat kita begini, bahwa menjadikan Yesus menjadi hal yang utama, lebih dari sekedar sesuatu yang mereka mungkin bisa buat atau berhasil buat karena otoritas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam tujuan untuk berkumpul bersama dengan Yesus. Saudara dengar baik-baik apa yang saya maksudkan? Jadi mereka datang kumpul dengan Yesus. Itu goalnya bukan mau ceritakan semua yang mereka buat, mereka kerjakan karena kuasa pengurapan yang Tuhan kasih buat mereka. Tapi penulis ingin menekankan di sini bahwa
Mereka datang kepada Yesus dulu. Setelah itu baru mereka apa? Mereka menjelaskan, menceritakan semua yang mereka berhasil lakukan. Kayaknya poin ini kalau kita bicara di gereja kita, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang paling banyak kali diomongin oleh Pak Niko. Keintiman dengan Tuhan itu selalu didorong untuk mari itu menjadi perhatian utama saudara dan saya. Yang paham katakan amin. Nah, mungkin kalau kita tanya buat diri kita hari ini, kalau saya bicara tentang aplikasinya. Apakah kita datang berkumpul ibadah hari ini? Kita mau ketemu Tuhan atau kita mau datang untuk tunjukkan, ceritakan. Ini loh semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya pribadi. Saya berdoa biar bukan itu. Halo, bukan itu, tapi yang utama, saya mau datang kepadanya, baru kemudian nanti mau saksikan tentang semua yang Tuhan sudah buat. Itu hal kedua. Yang paham sama-sama katakan amin. Di poin ini juga Bapak Ibu Saudara, menjelaskan buat saudara dan saya bahwa setelah mereka berhasil, ini saya tulis dalam catatan saya ini Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi setelah mereka berhasil dalam pelayanan, mereka datang kumpul, artinya Bapak Ibu Saudara, mereka beri waktu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka ambil kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, hanya untuk menceritakan apa yang gurunya atau utusan pengutus itu ya, beri buat mereka sebagai bentuk kepercayaan, dan hasilnya yaitu sebuah pelayanan yang luar biasa yang mereka buat. Yaitu ceritakan kepada yang mengutus. Kami tiap bulan dengan Pak Budi kumpul Bapak Ibu Saudara. Salah satu poin acara yang harus kita lakukan yaitu report apa yang dibuat di pelayanan masing-masing. Ambil waktu untuk ketemu hanya untuk menjelaskan apa yang dibuat di tempat masing-masing. Saya berharap ini dalam konteks paradigma baru dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, mari lihat teks ini. Sebagai pelayan-pelayan, saudara mungkin sudah mengerjakan sesuatu dengan baik. Tugasnya mereport apa yang disampaikan kepada yang mengutus. Yang paham katakan amin. Amin. Nah, bukan untuk ini Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kepuasan, bukan supaya mereka jadi wah, gagah-gagahan. Ini saya punya sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu Saudara coba buka ayat 31. Kita baca ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab apa? Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini luar biasa. Kira-kira apa poinnya Bapak Ibu Saudara? Coba, Saudara, garis bawah ini jadi sebuah pernyataan. Sampai makan pun mereka belum sempat. Tapi yang mereka buat, mereka datang kumpul dulu. Lalu kemudian mereport apa yang mereka sudah kerjakan atau sudah lakukan dengan otoritas pengurapan yang Tuhan beri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini sebuah hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwa hal report ya, memberikan laporan tentang sesuatu yang kita buat, itu hal yang penting, bahkan jauh lebih penting sekalipun belum makan. Itu bahasa, sekalipun belum makan. Mereka yang mau mereka kerjakan dan itu utamakan, yaitu datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka buat karena otoritas. Mungkin kalau saya terjemahkan itu buat saudara dan saya, apakah hal mencari Tuhan itu menjadi sesuatu yang betul-betul penting buat kita, sehingga semua hal yang lain termasuk dalam catatan belum makan pun itu tidak menjadi masalah buat kita, itu tidak menjadi sebuah alasan buat kita, ataupun dalam tindakan hal apapun yang saudara bisa terjemahkan. Kalau hari ini saya bicara ini ekstrim Bapak Ibu Saudara, maka yang saya mau bilang begini, mari sungguh-sungguh jadikan Tuhan itu utama dalam hidup kita. Halo, ini murid sampai belum makan nih. Yang penting saya mesti datang kasih laporan dulu. Lalu Yesus yang punya inisiatif dan berkata, ayo kita pergi ke tempat yang sepi. Karena kita belum makan. Ini sesuatu yang penting atau yang luar biasa.
Yang saya mau saudara saya tangkap dari teks ini, tapi ini cuma pendahuluan atau ini latar belakang untuk kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa hubungan kalimat ini atau teks ayat ini dengan Yesus memberi makan 5.000 orang? Yang bisa dibuat kalimat begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Atau ini dibalik begini. Ya, ini dibalik begini. Oi apostoloi proston Yeson kai ape geilan. Lalu kemudian auto ini ditaruh di belakang panta. Tapi ini ditaruh di depan panta. Jadi kepadanya dulu baru kemudian semua yang epoi san kai hosa edidaskan. Nah saudara, jadi ini ada sesuatu yang utama yang dia garis bawahi. Penulis ingin bilang, kau perhatikan baik-baik ini loh. Awal tadi saya udah bilang nih, ketika kata atau bentuk imperfektif itu muncul, diperhatikan. Coba perhatikan baik-baik tulisan saya ini. Jadi semua kata per kata itu diminta untuk diperhatikan urutannya. Karena ada maksud yang ada di pikiran penulis yang dia ingin untuk jadi perhatian semua kita. Dari teks ini Bapak Ibu Saudara. Tadi yang kita baca tentang adegan per adegan, ternyata Bapak Ibu Saudara tentang hal melayani ini. Itu sangat dipengaruhi dengan cara pandang siapa Yesus buat kita. Yang paham katakan amin. Siapa Yesus menurut saudara dan saya. Di teks awal itu orang Nazaret melihat Yesus hanya tukang kayu. Ini naif sekali ya Bapak Ibu Saudara. Kalau catatan bagian yang lain Matius bilang Yesus itu anak tukang kayu. Ini Markus dia bilang orang Nazaret melihat Yesus bukan anak tukang kayu. Tapi apa? Tukang kayu. Coba saudara pikirkan kalimat ini. Yesus itu tukang kayu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi ini secara tegas mereka menolak Yesus. Ketika dia bilang begini, hari ini ketika Anda baca ini Yesaya 61, semua itu dikenapi. Artinya kamu lihat loh orang Nazaret, ini yang dimaksud dan yang diurapi atau ya Tuhan itu ada di tengah-tengah kamu. Tapi yang di pandangan orang Nazaret justru mereka itu eskandalison. Artinya mereka menjadi kecewa, mereka bahkan bukan cuma kecewa Bapak Ibu Saudara. Mereka buat jebakan kepada Tuhan Yesus. Karena mereka menganggap dia hanya manusia biasa. Di sini enggak, karena kita bukan kategori itu. Amin. Kita bukan kategori, kita enggak lihat Yesus itu sebagai manusia biasa atau tukang kayu. Tapi hari ini kita di sini. Coba lihat bagian yang lain dulu. Bagaimana dengan orang luar melihat siapa Yesus? Yesus punya bahasa begini. Nabi di negeri sendiri, apa? Tidak dihormati. Jadi rupanya orang luar memandang Yesus itu adalah nabi. Orang Nazaret memandang Yesus adalah siapa? Cuma tukang kayu. Nah, berikut dia susun loh. Ini si Markus ini susun. Yang ketiga tentang menurut Herodes siapa Yesus? Apa yang dia pikirkan tentang Yesus ketika dia dengar berita bahwa Yesus buat banyak mujizat. Yang dia pikirkan, kalau saudara baca di adegan yang keempat itu Bapak Ibu Saudara. Herodes melihat Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis yang sudah dibangkitkan kembali. Siapa Yesus menurut saudara dan saya? Kalau kita melihat Yesus dari kacamata yang benar, maka saya percaya cara kita melayani Tuhan pun juga pasti berbeda. Yang paham bilang amin. Coba mari saudara lihat. Jadi waktu mereka datang kasih laporan tentang apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ajarkan. Nah, saudara lihat apa kacamata murid-murid tentang siapa Yesus dalam teks ini. Saya berharap hari ini saudara saya bisa melihat apa yang juga kita lihat tentang Yesus dari pandangan kita. Yesus mengutus mereka berdua-dua pergi pelayanan. Dan Yesus enggak ikut sama-sama. Nah di pasal 6 tadi ayat 30 yang menjadi latar belakang
Yesus kasih makan 5.000 orang, itu Yesus jalan sama-sama dengan mereka. Halo saudara, coba lihat ya, ada sebuah perbandingan di sini yang saya ngomong di awal, supaya Bapak Ibu Saudara kita mulai punya bayangan bahwa rupanya ini yang dimaksudkan oleh Pak Moses tentang paradigma yang perlu kita perhatikan. Jadi ini mereka diutus pergi melayani tanpa Yesus berjalan bersama mereka. Di ayat 30 tadi menjadi pendahuluan dari pasal 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu Yesus bersama dengan mereka. Halo? Perhatikan ya, Yesus sedang jalan bersama-sama dengan mereka. Nah, kita mau lihat dulu yang pertama. Waktu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka buat? Coba lihat yang pertama. Ini juga pakai imperfektif aspek, artinya slow motion tadi saya bilang, ayo pelan-pelan, baca pelan-pelan. Ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Yang saya garis bawahi hanya, ini yang dimaksudkan dengan baca pelan-pelan. Ya, baca dengan penuh perhatian. Lalu kemudian ada kata berikutnya, kata kerja berikutnya yang menjadi perhatian, yaitu ia memberi kuasa atas roh-roh jahat. Ingat pesan Paniko kemarin. Kita itu imam dan raja. Itu bahasa Paniko. Ada otoritas yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Yang paham katakan amin. Tuhan udah kasih itu untuk sebuah tujuan. Nah, mari lihat sama-sama yang berkaitan dengan pandangan mereka. Ayat 8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berpesan kepada mereka supaya apa? Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Terus, roti pun jangan, apalagi bekal pun jangan, termasuk uang dalam ikat pinggang pun jangan, alias gak bawa apa-apa, gak usah bawa apa-apa. Ini zaman pendeta zaman dulu, saya masih sempat ngalami itu. Disuruh pergi ke Palu, buka pelayan, pergi aja, disuruh pergi. Pokoknya prinsip ayat ini dilakukan. Gak usah bawa apapun, uang pun gak usah, apalagi bekal pun jangan, roti pun jangan. Buka di Manado, saya pergi Bapak Ibu Saudara. Tiket pun tidak, pokoknya upayakan sendiri lah begitu Bapak Ibu Saudara. Pokoknya jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bilang buat saudara, semangat luar biasa. Dan saya lihat Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Tuhan sediakan apa yang diperlukan. Balik di konteks ini Bapak Ibu Saudara. Di cerita ini ada sesuatu yang terburu-buru. Kalau dibilang nggak usah apa-apa, itu kan terburu-buru kesannya. Halo, bisa tangkap ya? Dan apa yang mereka buat? Mereka pergi tanpa pikir apapun. Semangat ini yang perlu menjadi paradigma baru kita. Untuk kita baharui. Kalau itu udah mulai salah dalam hidup kita. Ada tujuan, ada motif yang buat kita menjadi khawatir, ragu-ragu. Berarti siapa Yesus yang kita pandang? Tapi mari lihat catatan yang lain yang saya ingin tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan poin ini. Di ayat 12 dan 13, tulis apa Bapak Ibu Saudara? Dibilang ini. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ini goalnya. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bahkan dalam catatan lain, kalau kamu ditolak di satu tempat, kebaskan apa? Debu kakimu dan pergilah ke tempat yang lain. Jadi artinya kemungkinan waktu mereka memberi laporan, mereka udah sempat pergi ke tempat yang berbeda-beda. Mereka udah ketemu dengan orang yang juga berbeda-beda. Mereka lihat mujizat demi mujizat. Satu ilmu baru yang saya sedang pelajari, yaitu disebut dengan aksion SART, atau seni dari aksi itu. Ketika itu diamati, waktu diamati tentang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ajarkan, hasilnya ini Bapak Ibu Saudara.
penulis sedang ingin bilang bahwa mereka punya prestasi yang luar biasa tentang perjalanan pelayanan itu. Jadi ada prestasi yang luar biasa, sifatnya progres, ya. Goalnya juga jelas di situ, ada dinamis di situ, luar biasa tentang murid-murid ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih semangat buat yang sedang melayani. Pelayanan itu ada durasi waktu, makanya dibilang progres. Ada sesuatu yang mungkin kemarin berubah lagi, terus berubah lagi. Ada waktu yang dibutuhkan, ada proses yang harus kita jalani. Tapi kalau di dalam teks ini mereka berhasil tanpa Yesus bersama-sama dengan mereka, hanya ada kuasa yang menyertai. Ini ada sebuah catatan buat saudara saya. Kira-kira di kondisi itu, apa yang mereka kenal tentang Yesus? Apa yang mereka pahami tentang Yesus di titik itu? Mereka udah semangat pergi tanpa bawa apapun, dan mereka bisa hidup. Mereka bisa, bahkan nanti catatan berikutnya yang saya mau kasih tunjuk, mereka bahkan bukan cuma hidup, sudah punya uang. Tadinya nggak punya uang, sekarang punya uang. Saya berdoa biar tahun 2022 ini menjadi sebuah langkah yang semakin menggairahkan buat saudara saya. Untuk hari bilang buat kita begini, Tuhan, saya mau evaluasi panggilan saya mau evaluasi cara saya melayani Tuhan. Kalau kacamata saya benar tentang Tuhan, maka saya akan juga lakukan yang luar biasa. Saudara, tadi udah ada beberapa catatan-catatan yang saya udah kemukakan. Belum makan pun datang kasih laporan dulu. Itu hal yang utama. Nah, di dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, suruh gak usah bawa apapun, gak usah bawa bekal, gak usah bawa uang. Mereka tetap pergi dan mereka berhasil dalam pelayanan mereka. Mereka bahkan kalau ini diamati menurut Action SART, Bapak Ibu Saudara, atau metode ini, maka catatannya mereka mencapai sebuah kesuksesan, prestasi yang luar biasa. Yang jadi masalah ketika berhadapan dengan 5.000 orang, muncullah catatan bahwa ada yang salah dengan cara pandang mereka tentang Tuhan Yesus. Itu yang saya mau tutup hari ini untuk jadi pesan. Nanti berikutnya saya akan lanjut lagi untuk bahas, untuk perlihatkan buat kita bahwa ternyata saya ini seperti apa, ternyata kita ini seperti apa. Hal yang bagaimana yang harus kita rubah dari cara pandang kita tentang Tuhan Yesus. Ketika menghadapi 5.000 orang dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, apa yang Alkitab catat sebagai reaksi murid-murid? Ini kata elegon. Kata elegon ini juga dibuat seperti, ayo pelan-pelan lu perhatikan ini. Lego itu berkata-kata, jadi elegon ini bentuk lampau. Nah, jadi dia sedang bilang begini, pada waktu itu sudah mulai malam, datang murid-murid kepadanya dan berkata, coba lihat ya, apa yang dibilang? Murid-muridnya kepada Yesus, mereka datang kepada Yesus dan mereka kasih alasan, ini tempat sunyi bos, kira-kira bahasanya. Ini tempat, ini hari sudah mulai malam, alasannya tempat, ini sunyi, terus kemudian masalah waktu, ini udah malam nih. Lalu kemudian, nah kata berikutnya tentang kata mereka kepadanya, sama Bapak Ibu Saudara, dia pakai kata kai, legosin, sama ini elegon, ini legosin. Lalu auto, ini kata autos, kata mereka kepadanya, ini bentuk lampau juga Bapak Ibu Saudara. Haruskah kami membeli roti? Udah punya uang nih Saudara. Jadi bahasanya, emang kita harus beli roti buat kasih buat 5.000 orang ini? Seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Ini tanda mereka udah punya uang, saudara. Saudara lihat ada sebuah perubahan dari hidup mereka. Di awal Yesus utus mereka, sekarang jalan sama-sama Yesus. Sudah punya pengalaman berhasil, buat mujizat demi mujizat. Sekarang ketemu sebuah tantangan baru, yaitu ada 5.000 orang yang dengar khotbah Yesus. Dan itu di tempat yang sepi, hari pun sudah malam. Lalu
kemudian muncul bahasa mereka sebagai sebuah alasan. Ketika Yesus bilang, kau kasih makan dong. Itu bahasanya. Kalian kasih makan. Hari sudah malam bos. Ini mau cari makan di mana? Kira-kira bahasanya begitu toh. Kalau saudara baca itu detail, pulang baca detail. Terus kemudian ini 200 dinar, kita mesti kasih makan 200 dinar buat mereka. Jadi ada, mungkin kalau bahasa gampang, dia mulai berat hati untuk kemudian apa? Halo? Berat hati untuk kasih keluar uang untuk kasih makan. Saudara baca, Yesus suruh mereka yang kasih makan loh. Halo? Gimana nih? Ini juga sama kata lege di sini, dibilang ayo perhatikan baik-baik. Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada catatan di ayat 52. Ketika Yesus jalan di atas air dan mereka kira dia hantu. Ini kalimat ayat 52 bilang begini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Apa? Dan hati mereka tetap apa? Degil. Saya mau buat kesimpulan untuk tutup pesan hari ini. Markus 6 ayat 30 menjadi pendahuluan atau latar belakang buat teks Yesus kasih makan 5.000 orang. Dia bicara tentang mereka berkumpul dan kemudian mereport apa yang mereka buat ketika Yesus mengutus mereka di waktu sebelumnya. Markus ingin menceritakan kepada pembaca bahwa kisah Yesus memberi makan 5.000 orang bukan hanya untuk menjawab kebutuhan orang banyak itu, tetapi yang utama adalah bagaimana murid-murid dalam sikap, pemahaman dan paradigmanya tentang Yesus. Mereka udah pernah buat mujizat tanpa kehadiran Yesus. Ini sekarang bersama-sama dengan Yesus. Saya catat, mereka sebelumnya telah lihat Tuhan Yesus pelihara mereka tanpa roti, tanpa bekal, tanpa uang. Ternyata dalam konteks adegan ini, mereka persoalkan tempat, mereka persoalkan suasana, mereka persoalkan masalah waktu, mereka persoalkan masalah dana yang mereka punya. Maka mereka persoalkan ini orang terlalu banyak buat mereka. Ada sebuah paradigma yang buruk, makanya kenapa cerita ini disambung atau dibuat catatan ini dilatar belakangi dengan ada kisah bagaimana pandangan Herodes tentang siapa Yesus. Saya tulis kalimat di akhir ini. Murid-murid punya paradigma tentang Yesus bahkan lebih buruk dari Herodes. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau baca di pasal 8 muncul lagi cerita Yesus kasih makan berapa orang? 4.000 orang. Itu juga hal yang sama hadir. Suruh, kau yang kasih makan. Kau punya berapa roti? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan di teks yang sama masih terjadi kisah yang sama, yaitu cara pandang murid-murid tentang siapa Yesus itu masih belum benar. Sehingga di latar belakangnya dan ada kalimat-kalimat tentang Yesus menyembuhkan orang buta dan orang tuli. Lalu kemudian ada perempuan Serofenisia yang lebih percaya, lebih mengenal Yesus bahkan daripada murid-murid. Itu dijadikan sebuah perbandingan. Saya tutup dengan bahasa begini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebetulnya praktek hidup kita itu dalam semua keadaan yang kita hadapi sebetulnya sedang membuktikan bahwa benarkah kita kenal Yesus atau tidak. Kalau kita kenal Yesus, saya percaya, mari lihat poin yang pertama tadi. Ada urgensi dalam pelayanan yang Yesus minta untuk mereka pergi. Dan tidak ada alasan apapun untuk mereka kerjakan. Saya berdoa biar itu juga menjadi sebuah cara pandang kita tentang paradigma baru dalam melayani Tuhan. Yang paham katakan amin. Yang mau lakukan itu katakan amin. Yang kedua, mestinya dengan pengalaman yang mereka pernah lakukan tanpa kehadiran Yesus, mereka bisa buat mujizat, usir setan, sembuhkan banyak orang. Itu menjadi pengalaman yang besar buat mereka. Sehingga ketika menghadapi sebuah tantangan yang baru, mereka tetap optimis untuk lihat bahwa
Allah tetap sanggup pelihara hidup mereka. Yang percaya katakan amin. Nah, harusnya itu ada dalam pikiran kita. Sehingga saya berdoa menghadapi tahun ini apapun tantangan yang sedang saudara dan saya hadapi. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita jadi orang yang tetap optimis dengan Tuhan. Tetap percaya. Tadi nyanyi lagu, Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Saya berdoa biar kita semua jadi begitu. Yang mau katakan amin. Yang siap buat yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus di tahun baru ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Satu pilihan yang saya percaya kita semua sama-sama setuju untuk ingin bilang dan ingin mengidentifikasi diri kita. Saya nggak mau jadi orang degil. Dengan mujizat, dengan perkara-perkara besar yang kita alami dalam hidup kita. Tapi itu tidak merubah, tidak mentransformasi pengenalan kita akan Tuhan. Hanya memperkaya pengalaman banyak mujizat. Tapi cara pandang tentang Tuhan tetap tidak berubah. Sebelum saya gabung dengan GBI Bapak Ibu Saudara, terakhir waktu disuruh pergi ke Manado Bapak Ibu Saudara untuk pergi buka pelayanan di sana, tanpa bilang bekal pun tidak, roti pun tidak, semua pun tidak, pergi. Saya pergi itu tanpa berpikir nanti saya mau tinggal di mana ya, di Manado ya. Saya pokoknya nggak pikirkan semua itu. Pokoknya jalan pasti Tuhan. Itu semangat orang bilang Abi Pentakosta dulu barangkali ya. Pokoknya jalan saja, pasti Tuhan tolong. Saudara, ternyata satu hari sebelum berangkat itu ada yang telepon, Bung, ada di mana? Saya bilang, saya ada di Palu. Saya mau ke Manado. Terus dia bilang gini, saya juga ada di Manado. Kita ketemu. Lalu kemudian akhirnya ketemu. Ternyata telepon itu seperti malaikat yang Tuhan kirim. Saya sampai Manado dijemput. Dia bukan orang Manado, dia orang dari Makassar. Dan dia bilang gini, Bro, tinggal di mana bro? Oh, kita nyanda tahu mau tinggal di mana. Pokoknya berjalan saja ini. Pokoknya kalau Tuhan suruh kemana, saya akan tinggal di situ. Dia bilang gini, oke kalau gitu kita cari hotel. Saya 1 bulan tinggal di hotel. Itu burung gagak ini yang pelihara. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, semangat itu saya berharap itu tetap terus terjaga dalam hidup saya. Tanpa pikirkan bagaimana, berapa, bekal, apapun. Nah, bagaimana dengan kita semua hari ini? Cara pandang kita tentang siapa Yesus. Mari sama-sama masuk di tahun baru, bergerak di tahun baru. Biar kita punya paradigma yang tidak sama dengan teks murid-murid di pasal 6 sampai pasal 8 dari kitab Markus ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar kita jadi orang yang terus mantap dengan Tuhan. Yang mantap dengan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pasal 8 dari surat Markus. Yesus kemudian satu hari bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Rupanya dalam perjalanan panjang dalam kisah ini ada sesuatu yang Yesus ingin berubah dari cara mereka melihat dia. Saudara ingat bahasa murid-murid, mereka ingat Herodes. Kata orang, engkau Yohanes Pembaptis. Padahal itu kata siapa? Kata Herodes. Tapi itu yang dipikirkan oleh murid-murid. Ternyata hari itu Tuhan buka mulut Petrus dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, bukan kau yang ngomong. Jadi itu bukan cara pandangmu. Itu hanya Tuhan yang pakai mulutmu untuk berbicara. Itu sebuah teguran buat mereka. Saya hari ini mau bilang, mari pastikan kita betulkah mengenal siapa Yesus itu.
dalam hidup kita pribadi? Apakah kita hanya melihat dia sebagai pribadi yang datang untuk menjawab kebutuhan kita? Hanya seperti orang yang melihat bahwa Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Dia sanggup buat mujizat. Apa itu? Kalau itu, ada yang salah dengan hidup kita. Sebab kita hanya meletakkan Tuhan Yesus, tidak ada bedanya dengan dewa-dewa, bahkan gunung apa itu? Kawi, supaya bisa ada sesuatu yang mereka capai. Artinya cara pandang mereka tentang Yesus masih sama seperti itu. Saya berdoa biar jemaat tidak seperti itu, tapi kita benar melihat Yesus sebagai Mesias. Dia anak Allah yang hidup dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami mau lihat terobosan, sebuah transformasi dalam pengenalan kami kepada Tuhan Yesus di tahun paradigma yang baru. Kami mau mengukur bagaimana kami memandang Engkau buat hidup kami, sehingga ada sebuah langkah terobosan untuk mau mengenal Engkau, mau belajar, mau intim dengan Tuhan, sehingga kami mengalami sebuah pencerahan. Bagaimana Kristus itu nyata dalam hidup kami, bahkan dalam konteks hari-hari di mana ada begitu banyak tantangan yang belum selesai, yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, ubah kami ya Aba, ubah kami, pulihkan kami ya Aba, baharui kami dalam nama Yesus. Sehingga akan terrefleksi dalam semua aspek hidup setiap kami. Kami jadi orang-orang yang bisa terukur. Kami punya iman yang kokoh, iman yang teguh. Bahkan cara kami, sikap kami dalam melayani Tuhan, kami buat yang terbaik. Kami lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu pulih, 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 pulih dari setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan mampukan kami untuk kami berjalan di dalamnya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau nyata hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan, untuk mengajar kami untuk mengerti lebih lagi siapa Engkau Tuhan. Ajar terus kami Tuhan, untuk merendahkan diri kami mencari wajah-Mu. Hanya Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kami para pelayan-Mu siang hari ini melayani Engkau Tuhan, hanya karena kuat gagah-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Biarlah Tuhan, sungguh apa yang kami kerjakan Tuhan, karena kami ingin menyenangkan Engkau, kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, jemaat GBI MCC juga Tuhan, yang ikut ibadah Zoom juga Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau memberkati satu persatu Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, ada terobosan Tuhan, ada pemulihan terjadi Tuhan, ada berkat-Mu berlimpah Tuhan, ada hal-hal baru, pekerjaan baru, bisnis baru, pelayanan baru Engkau bukakan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami akan melihat kelimpahan itu Tuhan, sehingga ada ucapan syukur Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang letih lesu, Kau kuatkan, yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. Kau memberkati kami semua, gereja-Mu ini Tuhan, GBI MCC Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami akan melihat kegerakan itu terjadi Tuhan. Anak-anak muda Tuhan, Kau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga berita Injil ini Tuhan akan tersampaikan ke bangsa-bangsa Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, melalui EPT juga Tuhan. Kami melihat ada unity, ada kerendahan hati, ada kebersamaan Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, Roh-Mu dicurahkan bagi Indonesia, Roh-Mu dicurahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Semua aparatur negara yang ada, takut akan Engkau ada pada mereka, hikmat surgawi ada pada mereka Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi bagi Indonesia Tuhan. Pemulihan dalam COVID-19 Tuhan. Pulih di dalam nama Yesus. Pemulihan ekonomi itu terjadi Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan
kesatuan Indonesia NKRI itu Tuhan, Kau jaga Tuhan, kawal bangsa ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, matamu tertuju bagi bangsa ini Tuhan, dan bangsa ini Tuhan akan Kau pakai Tuhan, di era Pentakosta ini Tuhan, berita Injil ini Tuhan akan dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo dan 4 wakilnya, juga Bapak Budi Sastra dan gembala kami di tempat ini, Bapak Ishak Moses Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu ini Tuhan, segala kelimpahan bagi hambamu, kesehatan yang baik Tuhan, dan hikmat daripada Engkau Tuhan. Kuasa ilahi menyertai mereka, berkati keluarga besar ya Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan buat berhasil. Engkau naik, kau jadi kepala, jadi berkat buat banyak orang. Dan biar di tahun di mana kita sedang melihat Pentakosta ketiga ini terjadi nyata, Tuhan pakai setiap hidup kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. 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 Tuhan memberkati.